Kakao tumbuh subur di tanah beriklim tropis. Tanaman ini mulai berbuah sekitar 2,5 tahun di tanah. Dari proses penyerbukan sampai buah matang dan siap dipanen, biasanya butuh waktu sekitar 3 bulan. Biji kakao bisa diolah jadi beragam makanan, Lur. Mas Gundul pagi, Mas Gundul. Halo, Mbak. Ulo gede banget. Ulo apa? Ulo gede banget, aku wedi. Hah? Ulo PR anu bae. Cari tempat aman dulu ya. Aku wis terbiasa menghadapi banyak jenis ular. Kalau yang ini jenis ular sanca. Pada tahu belum? Sanca itu sebutan umum untuk semua ular pembelit. Mereka tersebar luas di daerah beriklim panas dan tropis. Salah satu nih, yo Indonesia iki. Wes, Mbak. Tak lepas di pinggir jurang sana. Tapi aku cek wedi iki nggawe iki nang kono anake teko bareng. Udah, ndak mana itu kan betelur. Tapi juga Pak Kendo. Ya. Ya. Tadi Kendo. Wis, aman toh? Sekarang aku mau bantu panen kakao. Soalnya Mbak Caca masih takut kalau ada ular yang muncul lagi. Mbak, ini Mbak. Ya, makasih ya, Mbak ya. Langsung dikupas, Mbak. Iya. Sekarang ambil biji kakaonya dulu yo. Gampang kok carane. Pecahkan buahnya, lalu keluarkan biji kakao satu persatu. Kemudian biji kakao difermentasi alias didiamkan selama 5 hari. Ya, Mbak. Setelah difermentasi, biji berubah jadi lebih kecoklatan seperti iki. Tinggal dijemur sampai benar-benar kering. Tujuannya untuk mengurangi kadar air pada biji kakao. Saat menjemur, pastikan tidak ada biji yang menumpuk. Jadi, semua permukaannya terpapar sinar matahari. Aku harus mengantar biji kakao kering siap olah ke UMKM yang ada di Desa Banjarharjo, Kulon Progo, Yogyakarta. Bu. Ini biji coklat yang udah kering, Bu. Ayo, Del, taruh sini aja. Terus ini bawa neng pawon biar dimasak Mbak Caca. Oh, ya, Bu. Salah satu produk unggulan di sini, Cocoa Nut Granula. Biji kakao kering langsung disangrai dengan mesin. Setelah itu, biji dihancurkan alias dicacah. Pakai mesin juga ya, Lur, biar lebih cepat pengerjaannya. Selanjutnya, tinggal dicampur dengan bahan lainnya seperti kismis, gula semut, dan kacang tanah sangrai. Sekarang, siapkan wajannya dulu. Tuangkan air, lalu tambahkan gula semut. Sambil diaduk yo. Kalau gulanya sudah larut, masukkan biji kakao. Kemudian tambahkan gula semut lagi. Kalau sudah, campurkan kacang tanahnya. Oh iya, selama memasak, pakai api kecil wae ya, Lur, supaya nggak cepet gosong.
Setelah larutan gula agak menyusut, masukkan kismisnya. Ojo lali, sambil diaduk terus lur, supaya semuanya tercampur rata. Mbak, disuruh ibu ngantar biji coklat ini, Mbak. Oh iya Ndul, habis ini disangrai terus ditumbuk ya. Oh, ya, Mbak. Siap mbak. Gampang kalau cuma nyangrai biji kakao. Tinggal panaskan wajan, terus goreng biji kakao tanpa minyak. Tunggu sekitar setengah jam sampai matangnya merata. Proses penyangraian ini sangat berpengaruh terhadap rasa coklat yang dihasilkan lur. Jadi meskipun gampang carane, tapi nggak boleh disepelekan, nggak boleh sampai gosong atau kurang mateng. Setelah disangrai, biji kakao ditumbuk. Kemudian pisahkan biji dari kulitnya. Tinggal ditampi seperti iki yo. Mbak, ini Mbak, coklatnya udah bersih, Mbak. Oh iya, makasih Ndul. Oh, ya, Mbak. Ternyata Mbak Caca dan Bu Tati mau buat kipo dari kakao. Wah, iki sih salah satu jajanan kesukaanku. Bahan kipo lainnya antara lain gula jawa, kelapa, garam, tepung ketan, dan air kapur sirih. Gula merahnya diiris-iris dulu yo, sekalian parut kelapa nih. Pilih kelapa yang belum terlalu tua yo. Urusan biji kakao belum selesai lur, masih harus ditumbuk iki. Sekarang bikin adonan kiponya. Campurkan tepung ketan dan air kapur sirih. Lalu tambahkan air sedikit demi sedikit. Ojo lali masukkan garamnya supaya kulit kipo lebih gurih. Kalau sudah selesai menumbuk, biji kakao langsung disaring yo. Wis Nduk, coklatnya wis cukup, saiki gawe unti wae. Lanjut lur. Masak air dan gula merah. Kalau sudah mendidih, masukkan kelapa parut. Tunggu sampai airnya menyusut. Kemudian masukkan bubuk kakaonya. Kalau sudah mengering, tandane unti kakao sudah masak dan siap jadi isi kipo. Oh iya, kalau pengen kiponya lebih jos, bisa ditambah pewarna makanan yo. Daun pisang diolesi minyak goreng dulu supaya nggak lengket. Ambil sedikit adonan kulit kipo, lalu pipihkan di atas daun pisang. Tambahkan unti secukupnya. Kalau sudah, tutup dan bentuk setengah lingkaran. Bikin yang banyak yo, biar makin mantep makan nih. Selanjutnya, kipo dipanggang. Daun pisang tidak hanya membuat kipo nggak gampang gosong, tapi juga bisa membuat aroma kipo lebih enak. Kue tradisional iki berasal dari kota gede Yogyakarta lur. Biasanya banyak dijual saat bulan Ramadan.
pindahannya teh ya, untuk tuan ya. Dan do itu udah matang. Itu. Yang sebelah sini kan ada isinya nih ya. Iya, yang paling bawah. Ya, sana tuh masih muda katanya. Iya nih, kayaknya yang udah mateng. Oh ya. Oke Teh Anis, tunggu di sini yo. Aku tak manjat ke sana, ambil cangkalengnya. Sudah menjadi kebiasaan di mana ada pohon aren, biasanya ya sudah ada tangga tunggal untuk memanjatnya. Meski begitu, aku kudu tetap hati-hati. Melenceng dikit aja, yo bisa berabe. Aku harus mengikat cangkaling yang akan dipetik. Ya do, terus do turunin do. Gunanya supaya nggak jatuh menimpa yang di bawah. Dikit lagi. Nah, tugas Teh Anis menangkap cangkaling yang aku petik. Ya, udah cukup belum teh? Udah cukup do, udah banyak itu. Oh ya ya. Teh Anis juga meminta aku untuk mengambil beberapa buah aren untuk diolah. Jadi, aku hanya mengambil seperlunya saja. Kayaknya sih segini cukup. Ini mau dibikin es teh? Bukan do, ini kita bikin sayur lodeh. Oh mau di sayur? Iya, kita bikin ntar di rumah ya do. Asik nih. Wah, Satu dua. jadi lodeh. Kayak apa rasanya ya? Jadi pengen buru-buru pulang, biar cepat diolah cangkalingnya. Saya rebus dulu ya, kolang-kalingnya. Do, sok. Rebus dulu. Saya mau nyiapin bumbunya dulu ya do. Oh ya Teh. Paling enak, yo langsung makan yo. Padahal lumayan panjang prosesnya. Ngupasnya juga repot. Cangkaling termasuk buah beracun. Kalau getahnya mengenai permukaan kulit, bisa menyebabkan gatal-gatal dengan sensasi rasa panas. Makanya sebelum dikupas, cangkaling direbus untuk menghilangkan getahnya. Untuk cangkaling sebanyak ini harus dimasak sampai 2 jam. Nah, kalau airnya sudah berubah coklat kehitaman, tandanya racun sudah keluar dan cangkaling sudah matang. Makan cangkaling yang belum benar-benar matang juga sama berbahayanya dengan kena getahnya loh. Bisa gatal-gatal sekujur tubuh. Tuh, itu udah ada yang matang. Gini kan? Nah, itu udah matang tuh kayaknya. Udah diangkat nih? Ah, kita kupas aja yuk sana. Yuk. Setelah direbus, tekstur kulit buah cangkaling melunak yo. Jadi lebih mudah untuk mengupasnya. Tinggal dibelah, lalu congkel buah di dalamnya. Oh iya, kalau direndam air seperti ini, bisa menjaga tekstur cangkaling tetap kenyal. Selain itu juga mencegah timbulnya rasa kecut pada cangkaling. Bumbu-bumbu untuk membuat lolodehan sudah siap. Bawang putih, bawang merah, kemiri dan garam diulek sampai halus. Selain memberi cita rasa agak manis, kemiri berfungsi sebagai pengental pada masakan berkuah. Kalau mau pedas, yo tinggal tambah cabai rawit sesuka hati. Tapi inget,
Kalau kepedasan, ditanggung sendiri. Oh iya, jangan lupa tambahkan jahe dan cikur alias kencur. Ini termasuk bumbu utama lolodean khas Sunda. Namanya sayur lodeh, pasti bersantan. Santannya harus dari kelapa tua. Soalnya pasti santannya banyak dan lebih gurih. Dalam santan juga mengandung fosfor yang baik untuk menjaga kesehatan tulang. Irisan cabai hijau juga ditambahkan untuk menambah selera. Tumis bumbu ulek dalam minyak panas. Oseng terus sampai aroma harum bumbu tercium. Lalu tambahkan santan. Teh, ini teh kolang-kalingnya teh. Oh iya Dol, makasih ya Dol. Sayuran lain seperti wortel juga bisa ditambahkan yo, sesuai selera wae. Kemudian cangkalingnya dimasukkan secukupnya saja. Terus tunggu sampai kuahnya mendidih. Oh iya, biar seger pakai juga irisan tomat. Jangan lupa icip lagi rasanya. Kalau sudah pas, tinggal angkat deh. Duh, menggiurkan banget tampilannya, jadi tambah lapar. Pulau Bali adalah pulau yang dikelilingi oleh lautan yang indah. Oleh sebab itu, di tepi pantai dapat ditemukan banyak pohon mangrove yang merupakan pohon khas pesisir. Bagi sebagian orang, tanaman mangrove hanyalah tanaman yang berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi oleh air laut. Padahal sebenarnya, buah yang terdapat pada pohon mangrove memiliki khasiat yang tidak bisa dibilang sedikit. Terdapat sedikitnya 3 macam buah mangrove di kawasan Tuban, Kuta, Bali ini, yaitu buah lindur, buah pidada, dan juga buah api-api. Ketiga buah ini memiliki kegunaan masing-masing. Misalnya, buah pidada seringkali diolah oleh ibu-ibu dari Poksar Warna Lestari untuk dibuat menjadi sirup mangrove. Kali ini, aku akan mengolah buah mangrove jenis lindur untuk dijadikan sebagai campuran pembuatan kue atau jaji tradisional Bali, yaitu laklak. Ciri-ciri buah lindur yang sudah matang adalah warna buahnya yang tadinya hijau menjadi coklat. Buah lindur yang sudah matang sempurna akan jatuh dengan sendirinya. Pak, udah dapat banyak Pak. Ini Nur, ini udah banyak nih loh. Nih, Pak bantuin ini. Ya. Pada dasarnya, buah lindur bercita rasa pahit. Namun semakin matang, buah lindur semakin berkurang tingkat kepahitannya. Yuk, pulang. Yuk. Aduh, kira-kira dong, Nol. Maaf, Pak. Nyangkut keranjang. Udah.
Buah lindur yang sudah dikupas, kemudian direbus terlebih dahulu. Hal ini agar buah lindur yang bertekstur keras menjadi lunak. Setelah dirasa cukup matang, buah lindur ditiriskan dan dipotong menjadi beberapa bagian. Sementara aku memotong buah lindur, Ibu Wayan Wiryani memarut kelapa yang akan dijadikan sebagai pelengkap laklak. Buah lindur adalah buah yang kaya karbohidrat, sehingga buah lindur dapat dijadikan sebagai alternatif pangan. Buah mangrove ini mengandung zat tanin yang menyebabkan rasa buah menjadi pahit dan bergetar. Untuk itu, buah mangrove ini haruslah direndam terlebih dahulu dengan air arang. Arang berfungsi untuk menetralisir racun atau tanin dan rasa pahit yang terkandung dalam buah lindur. Membutuhkan waktu 3 hari untuk merendamnya hingga muncul buih ke permukaan rendaman. Buih tersebut adalah getah yang keluar dari buah lindur. Setelah direndam selama 3 hari, buah lindur dicacak atau dipotong kecil-kecil. Sementara itu, Ibu Niwayan dan Ibu Kadek Surasmini menyiapkan pewarna makanan. Pewarna makanan yang dipilih adalah pewarna makanan alami yang berasal dari daun kayu suci atau yang biasa dikenal dengan daun suci. Buah lindur yang sudah kering kemudian ditumbuk hingga halus dan menjadi tepung. Tak lupa, aku mengayak tepung lindur untuk memisahkan antara tepung yang sudah halus dengan tepung yang masih kasar. Tepung yang sudah halus inilah yang kemudian dijadikan sebagai campuran adonan laklak. Walau terlihat mudah, ternyata tidak semua orang dapat membuat laklak. Ciri khas laklak adalah memiliki sarang atau memiliki rongga di bagian permukaan kuenya. Ibu Kadek Surasmini menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, yaitu tepung beras, tepung dari buah lindur, garam, kapur sirih, dan juga pewarna makanan dari daun suci. Dengan bantuan air hangat, semua bahan diadon hingga tercampur dengan merata. Kapur sirih dicampurkan ke dalam adonan untuk membuat kue laklak mengembang. Setelah adonan dirasa sudah kalis, barulah adonan dipanggang dengan panggangan khusus untuk pembuatan laklak. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memanggang adonan laklak. Laklak adalah kue atau jajan tradisional khas Bali. Sepintas, jajanan ini terdapat seperti kue cubit yang berasal dari Jakarta. Bedanya, kue laklak tidak diberi gula di dalam adonannya dan juga bahan dasar tepungnya pun berbeda. Kue cubit menggunakan tepung terigu, sedangkan kue laklak menggunakan tepung beras, sehingga keduanya memiliki tekstur yang berbeda. Jajan tradisional khas Bali pun siap dinikmati. Dengan taburan kelapa parut dan gula merah, semakin mempercantik tampilan laklak. Pulau Bali dikenal sebagai destinasi wisata favorit bagi turis lokal maupun mancanegara. Hal ini karena masyarakat Bali masih menjaga alamnya dengan baik. Sebagai pulau dengan pemeluk agama Hindu terbesar di Indonesia, pura dapat dijumpai hampir di semua tempat. Di setiap pura terdapat sesajen atau yang biasa disebut banten oleh warga setempat. Salah satunya adalah bunga kamboja. Tuh, Ya beli. ini loh banyak bunganya. Oh, ini yang merah ini beli. Ya, kamu panjatkan ini, aku cari satu lagi sebelah sana. Yuk. Dalam bahasa setempat, bunga ini dikenal sebagai bunga jepun. Karena dibutuhkan setiap hari untuk beribadat, pohon jepun dapat ditemukan di hampir semua rumah di Bali. Selain sebagai bunga persembahan, bunga ini pun dapat mempercantik rumah.
Banyaknya bunga jepun di Bali membuatku penasaran untuk menjadikannya sebagai olahan. Pada perjalananku kali ini, aku akan membuat jajanan yang dicampurkan dengan bunga kamboja. Sebelumnya, aku mencari bunga jepun terlebih dahulu bersama dengan beli ipung. Bagi sebagian masyarakat, bunga kamboja dianggap sebagai bunga mistis karena kerap kali dijumpai di pemakaman umum. Namun di Bali, bunga cantik ini merupakan bunga yang wajib ada untuk sesajen. Kali ini, aku akan mengolah bunga jepun menjadi jaje suci. Dalam bahasa Indonesia, jaje suci berarti kue yang suci. Bunga jepun yang kudapatkan dijemur terlebih dahulu hingga kering. Bunga jepun yang sudah kering umumnya dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat hio atau dupa. Wangi bunga jepun tidak akan hilang walaupun bunga dalam keadaan kering. Dulu, bunga kamboja kering juga kerap kali dijadikan campuran minyak rambut agar rambut lebih wangi. Tumbuhan kamboja sejatinya kaya akan manfaat, mulai dari akar, getah, hingga bunganya. Semuanya bermanfaat bagi tubuh. Bunga kamboja yang sudah kering ditumbuk dahulu hingga halus. Bunga ini dijadikan tepung terlebih dahulu sebelum diolah. Tak lupa, tumbukan bunga kamboja diayak untuk memisahkan antara tumbukan yang halus dengan tumbukan yang masih kasar. Bunga kamboja yang sudah kering dapat menurunkan suhu tubuh, mengobati radang gusi, bibir pecah, dan juga dapat meningkatkan nafsu makan. Bu, ini tepung kembang jepunnya, Bu. Iya, taruh sana tuh. Nyalain apinya. Oh, ya, Bu. Kue ini hanya dibuat pada saat upacara besar saja, seperti upacara perkawinan maupun upacara potong gigi bagi calon pengantin perempuan. Jenis jaje suci yang dibuat oleh Ibu Ayu Darmika dan Ibu Niwayan Sudarmi adalah jenis jaje katunggeng. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan jaje suci tidaklah rumit, yaitu tepung beras, air, sedikit garam, dan juga pewarna makanan. Tepung beras yang digunakan bukanlah tepung beras biasa, melainkan tepung khusus untuk pembuatan jaje suci. Bedanya dengan tepung beras biasa adalah tepung beras biasa haruslah dicampurkan dengan air hangat agar bisa dibentuk. Namun dengan tepung khusus, air yang dicampurkan tidak perlu hangat. Cukup dengan air biasa, tepung dapat diadon. Pewarna makanan yang digunakan adalah pewarna makanan alami yang terbuat dari daun kayu suci. Cukup dengan diremas, sarinya dapat dibuat sebagai pewarna makanan alami. Umumnya, warna jaje suci hanya terdiri dari 3 warna, yaitu putih, hitam, dan kuning. Namun kali ini, aku berinovasi untuk membuat jaje suci menjadi lebih berwarna. Campuran bahan tadi diulen hingga kalis dan hingga warna tercampur merata. Ketika adonan sudah kalis, barulah adonan bisa dibentuk. Ibu Niwayan Sudarmi membentuk adonan menjadi beberapa bentuk. Biasanya, satu bentuk jaje dibuat sebanyak 5 buah untuk 1 kali persembahan. Tidak sembarang orang bisa dan boleh membuat jaje. Namun ibu memanglah orang yang biasa menerima pesanan untuk membuat jaje suci. Adonan yang sudah dibentuk kemudian digoreng. Warna jaje tidak secerah biasanya karena telah dicampur dengan tepung kamboja. Namun demikian, tidak mengurangi nilai estetikanya.